Iblis berusaha sekuat tenaga supaya seluruh manusia itu berbuat syirik. Sebab kalau ini terjadi, selesai tugas iblis setan. Biarkan, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau senyum, mau sedekah, mau jihad, ditertawakan oleh iblis ketika mereka sudah berbuat syirik. Kan percuma sholat, percuma puasa, zakat, haji dan seterusnya kalau dia berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Ya, ini langkah pertama. Iblis tidak akan menempuh langkah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebelum langkah pertama ini gagal. Itu dia. Ketika langkah pertama ini gagal, baru iblis menempuh langkah kedua. Apa langkah kedua? Bid'ah. Langkah kedua bid'ah. Bukan zina, khamar, judi, membunuh, korupsi, bohong, tidak. Langkah kedua adalah bid'ah. Salat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i, manasik haji yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah kedua. Kenapa bukan zina, khamar, judi dan seterusnya? Karena zina, khamar, judi dan seterusnya diketahui oleh pelakunya bahwa itu buruk. Mana ada orang minum khamar dan dia nggak tahu kalau minum khamar itu haram. Mana ada orang berjudi dan dia tidak tahu kalau judi itu haram. Ya, kalau bid'ah kan ada bahkan semuanya. Oh, baru tahu saya kalau maulid Nabi itu haram. Oh, baru tahu saya kalau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari itu haram. Banyak sekali ya. Barangkali ibu termasuk. Iya kan? Baru tahu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kalau muludan itu tidak boleh, tahlilan itu haram, sholawat nariyah itu batil. Baru tahu ya kan? Kalau korupsi kan tidak. Korupsi, ngambil uang rakyat, puluhan miliar. Dia bilang, baru tahu saya kalau korupsi itu haram. Ya, maaf ya, baru tahu saya. Nggak ada begitu. Ya, dia memperkosa orang, dia mencuri. Wah, baru tahu saya kalau mencuri itu haram. Hilaf saya belum ada ilmunya. Mana ada? Tentu mereka tahu. Nah, karena tahu maka kemungkinan bertaubat besar sekali. Orang tahu kok. Beda dengan bid'ah, kemungkinan bertaubat kecil sekali. Orang nggak merasa salah. Maka ibu yang dulu salawatan nariyah, tahlilan, muludan, kok sekarang tahu itu haram, tobat, alangkah besar keuntungannya, alangkah bahagia sekali, alangkah beruntung sekali. Dan itu kan 1-2. Ibu-ibu yang seperti itu 1-2 dibanding dengan yang terus bertahan sampai hari ini. Terus baca salawat nariyah, terus muludan, terus tahlilan, terus melakukan ibadah-ibadah bid'ah, ribuan, bahkan jutaan. Yang taubat, yang akhirnya tahu lewat pengajian-pengajian, bacaan, ceramah, 1-2 dibanding dengan yang tidak bertaubat. Maka langkah kedua, bid'ah bukan maksiat. Baru langkah ketiga apa? Langkah ketiga maksiat-maksiat besar itu. Ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi dan seterusnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat? Langkah keempat dosa-dosa kecil. Jadi jangan disangka dosa-dosa kecil ini tidak menjadi target iblis, tetap. Karena iblis tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan walaupun sedikit. Ya nggak apa-apa. Dosa kecil.
asal makan, minum ditiup. Asal bangun tidur mencelupkan tangannya ke bejana air. Itu kan haram, dilarang. Tapi dosa kecil. Masih ingat perbedaan dosa besar dengan dosa kecil? Masih ingat? Apa? Dosa besar adalah larangan Allah dan Rasulnya yang disertai dengan ancaman. Apa ancamannya? Macam-macam. Bisa neraka, bisa siksa kubur, bisa tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah, diserupakan dengan Yahudi dan Nasrani, tasyabbuh. Ya, ancamannya macam-macam. Adapun dosa kecil adalah dosa yang larangan Allah dan Rasulnya yang tidak disertai dengan ancaman seperti tadi. Meniup makanan atau minuman, memasukkan tangan ke dalam bejana air ketika bangun dari tidur, dan seterusnya. Oleh karena itu kencing tidak cebok dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Karena kencing tidak cebok ada ancamannya. Apa ancamannya? Ya, ancamannya adalah siksa kubur. Ya. Yang kelima baru amalan-amalan mafdul. Amalan-amalan mafdul, amalan-amalan yang tidak begitu utama, mengalahkan amalan yang utama. Ini pun target iblis. Maka kita dapati ada orang asik baca Al-Quran, asik zikir, padahal sudah qomat. Iblis bikin dia asyik baca Al-Quran. Tadi kurang begitu asyik, kurang begitu khusyuk. Begitu terdengar qomat, dibikin asyik, dibikin khusyuk. Kenapa? Karena sholat berjamaah utama sekali, besar sekali. Iblis tidak mau. Maka iblis bikin lakukan sesuatu yang kurang utama. Ya, ini pun bagian dari langkah iblis. Termasuk ketika asyik membaca Al-Quran, asik zikir, padahal ada majelis ilmu. Padahal majelis ilmu, majelis yang jauh lebih besar daripada zikir, wirid, baca Al-Quran. Ini pun kita dapati. Ya, ada yang asyik ngitung tasbih, zikir memang. Ya. Lalu dia tidak memperhatikan khotib yang sedang berkhutbah. Itu kan ilmu. Ya. Ini hati-hati talbisul iblis, tipuan iblis.